tahu Cindy menderita leukemia saat itu? Awal banget itu nggak dikasih tahu secara langsung gitu. Jadi ya udah orang tua yang tahu dan akhirnya menjalani pengobatan, tapi seiring menjalani pengobatan itu akhirnya tahu kalau aku itu terkena kanker kayak gitu. Dan sekarang sudah sembuh ya? Sekarang sudah sembuh. Prosesnya berapa? Sebagai seorang ibunya, aku tahu secara fisik anak ini nggak seperti pada saat dia waktu berangkat. Pertama, dia kelihatan lebih pucat. Yang kedua, kelihatan lebih kurus. But then, aku mandiin dia, dan pada saat aku mandiin dia, aku lihat ada beberapa bruises di badan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang leukemia. Apa yang dimaksud dengan leukemia? Leukemia atau kanker darah adalah jenis penyakit kanker yang menyerang sel-sel darah putih yang diproduksi oleh sumsum tulang. Sumsum tulang ini dalam tubuh manusia memproduksi 3 tipe sel darah, di antaranya sel darah putih yang berfungsi sebagai daya tahan tubuh melawan infeksi. Sel darah merah berfungsi membawa oksigen ke dalam tubuh, dan platelet bagian kecil sel darah yang membantu proses pembekuan darah. Penyebab leukemia diantaranya faktor genetik, radiasi ionisasi, obat-obatan imunosupresif, faktor herediter misalnya pada bayi kembar monozigot, dan kelainan kromosom. Tanda dan gejala leukemia. Yang pertama, anemia. Disebabkan karena produksi sel darah merah kurang akibat dari kegagalan sumsum tulang memproduksi sel darah merah. Yang kedua, suhu tubuh tinggi dan mudah infeksi. Disebabkan karena adanya penurunan leukosit, secara otomatis akan menurunkan daya tahan tubuh karena leukosit yang berfungsi untuk mempertahankan daya tahan tubuh tidak dapat bekerja secara optimal. 3. Perdarahan. Tanda-tanda perdarahan dapat dilihat dan dikaji dari adanya perdarahan mukosa seperti gusi, hidung, atau perdarahan bawah kulit yang sering disebut petekia. Keempat, penurunan kesadaran. Disebabkan karena adanya infiltrasi sel-sel abnormal ke otak dapat menyebabkan berbagai gangguan seperti kejang sampai koma. Yang kelima, penurunan nafsu makan. Yang keenam, kelemahan dan kelelahan fisik. Selanjutnya, komplikasi yang dapat terjadi berupa gagal sumsum tulang, infeksi, hepatomegali, splenomegali, limfadenoma. Cara pencegahan dan pengobatan dengan memperbaiki keadaan umum dengan tindakan transfusi sel darah merah padat untuk mengatasi anemia. Apabila terjadi perdarahan hebat dan jumlah trombosit kurang, maka diperlukan transfusi trombosit dan pemberian antibiotik profilaksis untuk mencegah infeksi. Kemudian pengobatan spesifik. Pelaksanaannya tergantung pada kebijakan masing-masing dari rumah sakit. Tetapi prinsip dasar pelaksanaannya adalah induksi untuk mencapai remisi. Obat yang diberikan untuk mengatasi kanker sering disebut sitostatika atau kemoterapi. Kemudian intensifikasi, yaitu pengobatan secara intensif agar sel-sel yang tersisa tidak memperbanyak diri lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil.
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.